internasional. Nah, teman-teman harus ketahui, agar lebih objektif lagi, di sini saya jelaskan ya. Pemilik saham di sini, dan ini pengurus dan pemilik ya. Pemiliknya itu adalah PT Virta Sentosa Internasional, yaitu Paytren itu sendiri ya teman-teman. Jalan Soekarno-Hatta, nomor nomor yang lama gitu ya, nomor 543A. Ini sebenarnya 5 blok ya, katanya ya. Totalnya adalah 9.999 juta. Nah, itu pemilik sahamnya, salah satunya PT VSI ya, Paytren. Keduanya, Jamanur Hotip Mansur alias Yusuf Mansur, jabatan komisaris, alamat Ketapang, yang jelas teman-teman tahu. Dan total sahamnya adalah 1 juta. Artinya, di sini kepemilikan mutlak Trainet itu ya Yusuf Mansur itu sendiri. Jadi teman-teman bisa memahami ya, jikalau investasi yang dilakukan PT Virta Sentosa Internasional itu kepada Trainet ini adalah investasinya Yusuf Mansur, karena pemilik saham mayoritasnya di PT PSI itu, Virta Sentosa Internasional itu ya Yusuf Mansur, dan di sini mayoritasnya PT VSI dan Yusuf Mansur. Artinya investasi di sini investasi milik Yusuf Mansur sebenarnya secara subjektifnya ya, walaupun secara objektif itu milik PT VSI. Nah, sementara PT VSI itu sendiri ya secara objektifnya ya milik Yusuf Mansur. Jadi secara objektif yang subjektif ya ini yang milik Yusuf Mansur gitu ya. Karena yang lain itu tidak punya saham sama sekali. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Tibri. Ya teman-teman, kali ini saya mau ngomongin Paytren ya. Jadi ada video dari Toiba TV, di sana ngebahas tentang apa ya? Sebenarnya lebih tepatnya dalam bahasa awamnya itu teguran dari hakim kepada Paytren gitu ya. Ya, jadi teguran ini adalah teguran di mana Paytren itu nggak mematuhi aturan yang memang sudah ditetapkan bersama gitu ya, atau misalkan perjanjian yang sudah ditetapkan bersama. Nah saya akan menginformasikan yang jauh lebih valid tentang Paytren itu sendiri, karena ini berkaitan dengan statement Pak Jenny dan mungkin statement Yusuf Mansur juga di sini ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video dari Pak Toiba TV ini ya, ada Pak Jenny ngomong. Yuk kita lihat dulu videonya, check it out. Hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, saya, Pak Jenny Mustafa dan Pak Sudaryanto di Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk mengikuti jalannya sidang unmanning ya Pak. Unmanning ya. Ini yang kedua ya. Yang kedua. Ya. Nanti Pak Jenny disilakan untuk menyampaikan hasilnya hari ini. Silakan Pak. Ya, baik. Para pemirsa dimanapun Anda bisa mendengar atau melihat acara ini, maka saya sampaikan hari ini saya sedang berada di Bandung, persisnya di Pengadilan Negeri Kota Bandung, yaitu menghadiri unmanning atau teguran berkaitan dengan permohonan saya terhadap PT Paytren selaku termohon berkaitan dengan permasalahan 14 karyawan yang menjadi klien saya yang gajinya tidak dibayar, kemudian pesangonnya tidak dibayar, yang sudah di PHK, kemudian THR-nya juga tidak dibayar. Hari ini sudah unmanning yang kedua, yang terakhir. Kemudian saya tadi sudah menghadap petugas mengatakan bahwa relas panggilan unmanning itu sudah disampaikan secara resmi, dan ternyata sampai dengan hari ini baik itu pengurus Paytren maupun kuasa hukum Paytren kan tidak hadir, sehingga unmanning dianggap sudah cukup. Kemudian Paytren tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan itu. Gitu. Jadi unmanning pertama mereka nggak datang. Unmanning pertama tidak datang, kedua juga tidak datang. Disampaikan sudah secara resmi. Sudah secara resmi dan sah. Dan sah ya Pak. Ya. Dan hari ini mereka tidak datang. Berarti tidak ada lagi unmanning ketiga ya Pak? Tidak ada. Tadi unmanning petugas mengatakan bahwa unmanning sudah cukup, nanti akan proses selanjutnya. Proses selanjutnya. Iya. Pak, ada informasi nggak dari pihak pengadilan bahwa ada informasi dari pihak Paytren kenapa mereka nggak datang? Jadi begini, ya.
Pada hari pertama memang surat itu diterima, terus kemudian hari kedua dan petugas dari jurusita dari sini meminta kejelasan juga terhadap pengelola pengembang di sana. Ya. Katanya memang sudah PayTrend itu sudah tidak aktif di beberapa tahun ini. Sudah tidak aktif, Sudah bukan tidak berarti aktif. kantornya tutup. Bukan berarti kantornya tutup. Iya, iya. Ya kalau mereka mengatakan bahwa itu untuk menghindari atau memang sudah bangkrut ya, alhamdulillah Pak kalau sudah bangkrut begitu. Jadi kesimpulannya PayTrend itu tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan. Ya, PayTrend tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan. Setidak-tidaknya kalau mereka masih ada denyut nadi, denyut usaha, terus kemudian masih ada hati nurani karena ini sudah masuk Ya. ke ranah hukum dan ini panggilan dari pengadilan, seharusnya kan datang Pak. Ya. Tetapi ketika mereka mengatakan mereka sudah tidak aktif di sana lagi, kemudian di beberapa orang yang di sana ditanya sekarang pindahnya kemana tidak tahu, ya mudah-mudahan bangkrut beneran gitu Gitu, Pak. Pak. Iya. Pak, kalau boleh sampaikan proses hukum berikutnya apa Pak? Ada proses hukumnya masih rahasia, tapi tetap ini tidak berhenti sampai di sini, Ya. tetap masih ada proses hukum berikutnya. Jadi tetap ditangani oleh pengadilan Oh, negeri tetap Kota- ditangani oleh pengadilan, karena itu yang berwenang memang pengadilan. Oh gitu. Iya. Baik Pak, nanti proses hukumnya tetap kita berkabar ya Pak. Baik, baik. Oke, Pak Jenny, Pak Sudar, mungkin apa yang mau disampaikan kepada Yusuf Mansur utamanya yang punya PayTrend dan Ya. juga pengurus PayTrend, yang ketiga kepada karyawan PayTrend Pak, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak. Jadi Yusuf begini Mansur Pak. duluan, Pak. Jadi begini, hanya begini, saya menghimbau kepada, sebenarnya menghimbau ya, Pak, sebenarnya menghimbau atau meminta kepada PayTrend ini kan katanya dulu itu usaha yang tidak punya utang, usaha yang eksis, usaha yang islami, ya kan? Ketika ini menjadi masalah, tentu seharusnya haruslah bertanggung jawab terhadap permasalahan ini, tidak lari. Ya. Sebagaimana kita ketahui ketika amanah yang perumahan Kaisal Al-Mansur itu ya, itu katanya tidak bisa memenuhi kewajibannya, lalu amanah pergi, kan Yusuf Mansur, ngapain lo pergi, ngapain lo menghilang, Ya. lo datang aja. Nah sekarang ini urusannya Yusuf Mansur sendiri, yang ownernya Yusuf Mansur, PayTrend itu Kenapa lebih lu- lekat kepada Yusuf Mansur. Kenapa mereka nggak datang? Kenapa Artinya, lu nggak datang gitu ya Pak? ya, kenapa lo nggak datang? Iya. Artinya apa yang diomongi Yusuf Mansur itu berbeda kenyataan dengan kenyataan yang mesti ia lakukan. Oke. Pak, kepada karyawan-karyawan PayTrend Pak, Pak Jenny mau sampaikan apa Pak? Kalau kepada karyawan PayTrend, sebatas di sana masih ada hak kalian, keringat kalian, perjuangkan itu, PayTrend harus bayar. Ya. Karena PayTrend ini masih punya aset, makanya itulah yang untuk dibayarkan seharusnya begitu. Oke Pak Jenny. Iya. Pak Jenny, kita berkabar terus soal perkembangan masalah ini ya Pak. Baik, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Jenny, Pak Baik, Sudar. baik. Sama-sama. Oke, itu videonya teman-teman. Nah, jadi gini, seolah-olah itu kayak keraguan-keraguan tentang kepemilikan status PayTrend di sana ya teman-teman. Jadi katanya, nah ini kita bukan katanya, tapi faktanya ya teman-teman. Faktanya adalah PT Veritas Sentosa Internasional itu milik Yusuf Mansur. Jadi secara apa ya? Kalau dalam bahasa hukum di perusahaan ini ya, dalam bahasa perusahaan ini adalah kepemilikan mayoritas saham adalah milik Yusuf Mansur. Nah di sini saya jelaskan, di sini ada komisaris utama, ya ini Jaman Nur Hoti Mansur. Saya nggak perlu nyebutkan apanya ya. Jadi pokoknya alamatnya kan teman-teman tahu di Ketapang ya. Dia itu jabatannya sebagai komisaris utama dan total sahamnya dalam bentuk rupiah itu 9.499 juta. Nah, ada juga istrinya di sini, Siti Maimunah ya. Alamat Ketapang, jabatan itu nggak ada. Dia itu 1,5 miliar atau 1.500.000.000 juta. Di sini ada juga yang punya saham Muhammad Basri, ini masih saudaranya kalau nggak salah ya, nanti teman-teman bisa cross check ya. Itu alamatnya di Ketapang juga, sahamnya itu 200 juta.
Ini PT Veritas Sentosa Internasional, ini PayTren-nya yang sering dikenalkan itu ya teman-teman. Nah terus di sini kan teman-teman sering mendengar ya, direkturnya yang sering teman-teman dengar itu mungkin direktur yang terlibat gitu. Walaupun di sini dalam status hukum ya, ini dalam status hukum secara objektifnya di sini direktur utamanya itu Tarmizi, teman-teman. Di sini ada Tarmizi, sarjana ekonomi, magister agama, ya Tarmizi ya teman-teman. Nah cuma yang sering muncul itu mungkin kayak Irwan Ismail kayak gitu ya, itu tapi kesemuanya itu nggak punya saham sama sekali di sana teman-teman. Artinya mayoritas kepemilikan saham pertama milik Yusuf Mansur dan istrinya, jadi ya milik Yusuf Mansur lah. Nah sebelumnya saya mau menjelaskan teman-teman, saya dulu itu pernah investigasi ke Traininnet ya, karena dalam aplikasi PayTren itu, atau misalnya dalam websitenya itu ada Traininnet, makanya saya investigasi ke sana, dan teman-teman bisa lihat ulang videonya sedikit ya dari saya. Yuk check it out. Oke, itu teman-teman videonya. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya itu juga pernah saya investigasi, dan di sana itu teman-teman harus ketahui. Tadi kan berbicara tentang aset ya dari Pak Jenny, berbicara tentang aset yang kemungkinan akan disita karena masih ada asetnya, dan katanya PayTren sudah nggak beroperasi. Tapi teman-teman, jadi PayTren yang dulu, catatan PayTren yang dulu, yang MLM yang dulu itu bertransformasi menjadi Traininnet. Nah PayTren yang sekarang itu, yang e-money itu berbeda dengan pola yang dulu yang dipakai PayTren yang dulu. Jadi PayTren yang dulu itu transformasi menjadi Traininnet. Jadi sebenarnya PayTren yang dulu itu sekarang adalah Traininnet gitu. Nah Traininnet itu sendiri teman-teman, jadi itu Traininnet itu di bawah PT di sini ada tulisannya PT Traininnet Sentosa Internasional. Nah, teman-teman harus ketahui, agar lebih objektif lagi, di sini saya jelaskan ya. Pemilik saham di sini, dan ini pengurus dan pemilik ya. Pemiliknya itu adalah PT Veritas Sentosa Internasional, yaitu PayTren itu sendiri ya teman-teman. Jalan Soekarno-Hatta, nomor nomornya yang lama gitu ya, nomor 543A. Ini sebenarnya 5 blok ya, katanya ya. Totalnya adalah 9.999 juta. Nah itu pemilik sahamnya, salah satunya PT VSI ya PayTren. Keduanya Japman Nur Hotip Mansur alias Yusuf Mansur, jabatan komisaris, alamat Ketapang, yang jelas teman-teman tahu. Dan total sahamnya adalah 1 juta. Artinya di sini kepemilikan mutlak Traininnet itu ya Yusuf Mansur itu sendiri. Jadi teman-teman bisa memahami ya, jikalau investasi yang dilakukan PT Veritas Sentosa Internasional itu kepada Traininnet ini adalah investasinya Yusuf Mansur, karena pemilik saham mayoritasnya di PT PSI itu, Veritas Sentosa Internasional itu ya Yusuf Mansur, dan di sini mayoritasnya PT VSI dan Yusuf Mansur. Artinya investasi di sini investasi milik Yusuf Mansur sebenarnya secara subjektifnya ya, walaupun secara objektif itu milik PT VSI. Nah sementara PT VSI itu sendiri ya secara objektifnya ya milik Yusuf Mansur. Jadi secara objektif, yang subjektif ya ini yang milik Yusuf Mansur gitu ya, karena yang lain itu tidak punya saham sama sekali. Nah teman-teman perlu catat ya bahwasanya direkturnya di sini ini ada Irwan Ismail. Nah, cuma di sini ada Habibie Darwis sebagai direktur utama. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwasanya dalam pelaksanaannya yaitu
ada beberapa orang yang keterlibatan dalam training net gitu, yang memang mereka pelaku MLM kayak gitu. Nanti saya jelaskan deh teman-teman, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan secara komersil mereka gitu, menghasilkan uang bagaimana. Nah, tapi yang jelas Irfan Ismail ini ya ada di struktur di sana, dan teman-teman bisa lihat bahwasanya kantornya masih ada sampai sekarang, dan itu mereka masih beroperasi sebenarnya, walaupun mereka sangat kesulitan gitu mencari member baru, karena ya mungkin banyak sekali ya MLM yang muncul. Oke teman-teman, jadi di sini paham ya, masih ada nilai di luar PayTrend, artinya di luar PT VSA itu sendiri, yang gedung ada di sana artinya ya, yang diinvestasikan di luar e-money-nya PayTrend itu. Jadi diinvestasikan kepada training net. Ini baru training net ya, belum saham kayak gitu. Nah intinya kalau cuma bayar karyawan itu nggak sulit gitu. Terus intinya ini secara fakta ya, ini bukan katanya Yusuf Mansur gini-gini, enggak, ini faktanya Yusuf Mansur seperti itu. Dan kalau misalkan memang ada sita, itu masih ada di sana gitu, masih ada alamatnya di sana, dan masih banyak yang bisa disita gitu. Nah kemudian ini menjadi sangat krusial bagi Yusuf Mansur, karena ini larinya bisa pidana. Artinya ketika ingkar janji ini diputus oleh pengadilan, selain ini bisa putusannya sebagai perdata, ini bisa mengarah ke pidana, karena lari dari tanggung jawab, bisa jadi penggelapan juga, bisa jadi mungkin ini masih sekedar kemungkinan ya, tapi yang jelas bisa lari ke pidana gitu ya teman-teman. Ya Yusuf Mansur yang jelas sekarang dapat tambahan banyak masalah yang dia lakukan sendiri intinya gitu, bukannya mencoba menyelesaikan, tapi malah seperti ini gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti bahwasanya kenapa saya bahas ini. Artinya Yusuf Mansur itu memang tidak mau bertanggung jawab dalam hal ini gitu ya teman-teman, bukan nggak mampu, tapi nggak mau gitu. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.